Sultan Harun al-Rasyid suatu hari memanggil Abu Nawas ke ruang singgasana. Abu, katanya, kau sudah cukup berjasa bagi negeri ini. Sudah saatnya kau hidup tenang dan berkeluarga. Aku akan carikan calon istri dari kalangan istana. Namun, seperti biasa, Sultan tak akan memberikan segalanya dengan mudah. Ia memberi Abu 3 syarat. Istrimu harus memiliki 3 hal: kebijaksanaan, tidak mencintai emas, dan harus mampu mengalahkanmu dalam adu pantun. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia bukan lelaki yang mudah jatuh cinta, apalagi dengan syarat serumit itu. Lalu Sultan memanggil 8 wanita dari kalangan istana dan keluarga pejabat. Mereka cantik, anggun, dan terpelajar. Tapi setiap kali adu pantun dimulai, mereka gugup, bahkan ada yang langsung menangis. Abu hanya tersenyum sopan. Namun, di hari ketiga, muncul seorang gadis sederhana dari dapur istana. Ia mengenakan pakaian polos dan bau bawang masih melekat di tangannya. Namaku Zainab, katanya. Aku tak punya gelar, tapi suka bermain kata. Sultan tertawa geli dan Abu menyilakan ia berpantun. Zainab melantunkan satu bait. Lebih besar dari, jika kata bisa menundukkan raja, maka hati bisa meluluhkan Abu Nawas juga. Abu tertegun. Semua tamu sunyi. Ia membalas. Lebih besar dari, tak ada mahkota di kepalamu. Tapi engkau mendudukiku dengan kalimatmu. Sultan bangkit berdiri. Pemenangnya sudah jelas. Zainab tersipu. Abu menunduk hormat. Di balik kebijaksanaan Sultan, ternyata cinta juga bisa tumbuh dari hal paling sederhana, keberanian berbicara dari hati. Dan hari itu, Abu Nawas akhirnya menemukan pasangan yang bukan hanya pandai kata, tapi pandai membaca isi hatinya. Suatu pagi, Abu Nawas datang ke rumah ayah Zainab. Ia tidak membawa emas, perhiasan, atau bahkan rombongan pengiring. Yang ia bawa hanyalah sebuah panci tanah liat kosong. Sang ayah, yang dulu mantan tentara, terheran. Mana maharmu, Abu? Abu duduk tenang, lalu membuka tutup panci. Kosong. Sang ayah menatap dengan dahi berkerut. Kau melamar anakku dengan panci kosong. Apa artinya ini? Abu hanya tersenyum. Ia menyerahkan secari kertas kecil di dalam panci itu, dan berkata, jika engkau bisa melihat kekayaan dalam panci ini, maka aku pantas menjadi menantumu. Sang ayah membaca isi surat. Lebih besar dari, panci ini memang kosong, seperti rumah tanpa cinta. Tapi di dalamnya ada cermin kecil, tempat kau bisa melihat siapa yang membawa cinta itu datang. Di dasar panci, benar saja, ada cermin mungil. Sang ayah melihat wajahnya sendiri, lalu menengok ke arah Abu yang tersenyum tenang. Zainab yang sedari tadi menguping dari balik pintu, tertawa kecil. Ayah, katanya sambil keluar, aku memilihnya karena ia membawa isi paling berharga, akal yang tidak bisa dibeli. Sang ayah akhirnya tertawa. Baiklah, Abu, kau memang licik, tapi licik yang jujur. Kau boleh menjadi suamiku, maksudku, menantuku. Dan begitulah, lamaran Abu tak penuh kemewahan, tapi penuh makna. Karena baginya, cinta sejati adalah yang bisa membuat panci kosong terlihat berisi. Hari akad nikah pun tiba. Semua tamu menunggu dengan penasaran, apa yang akan Abu Nawas berikan sebagai mahar. Ia bukan orang miskin, tapi juga bukan saudagar kaya. Zainab sendiri sudah menolak berbagai hadiah. Aku tidak butuh perhiasan, cukup kau jujur dan setia. Namun Abu Nawas bukan pria biasa. Ia menyerahkan sebuah kitab bersampul kulit tua. Isinya bukan Al-Quran, bukan kitab puisi ulama, melainkan kumpulan tulisan tangannya sendiri. Di dalamnya terdapat syair-syair cinta, teka-teki, kisah-kisah jenaka, dan renungan tentang kehidupan. Semua ditulis dengan tangannya sendiri selama bertahun-tahun. Apa ini? Tanya penghulu, heran. Mahar, jawab Abu, bukan berupa benda, tapi pengetahuan. Karena pengetahuan tak bisa dicuri, dan cinta harus dipelajari. Zainab membuka halaman pertama. Di situ tertulis, lebih besar dari, buku ini akan tumbuh, sebagaimana cinta tumbuh. Tambahkan halaman-halamanmu, istriku. Ia menangis. Semua yang hadir terdiam. Tak ada yang menyangka mahar bisa begitu dalam. Dan sejak hari itu, kitab itu terus bertambah. Mereka menulis bersama setiap malam. Dan cinta mereka, sebagaimana kitab itu, tak pernah selesai. Malam pertama Abu Nawas dan Zainab tidak seperti malam pengantin pada umumnya. Mereka tidak tinggal di kamar berhiaskan bunga atau tidur di ranjang empuk.
Justru, Abu mengajak Zainab keluar rumah saat langit sudah gelap. Kau mau kemana? Tanya Zainab, heran. Kita akan mengenal cinta, bukan hanya satu sama lain, tapi cinta pada kehidupan. Mereka berjalan menyusuri gang sempit, berbincang dengan penjaga malam, berbagi roti dengan pengemis, dan mendengar cerita dari ibu-ibu tua yang menjual jamu. Zainab bingung, tapi menikmati semua itu. Di akhir malam, mereka duduk di tangga masjid tua. Kau tahu, mengapa kita ke sini? Tanya Abu. Zainab menggeleng. Karena aku ingin kau tahu bahwa aku tidak hanya menikahimu sebagai wanita, tapi juga sebagai teman dalam menyelami dunia. Malam itu bukan tentang ranjang, bukan tentang pesta, tapi tentang dua jiwa yang berjalan bersama, mengenal dunia, dan saling menjaga. Dan Zainab pun berkata, aku tidak hanya menjadi istrimu, tapi juga sahabat petualanganmu. Keesokan paginya setelah malam pengantin mereka yang tak biasa, para sahabat Abu berkumpul di kedai kopi. Mereka penasaran dan menggoda Abu, ceritakan dong malam pertamamu, wahai pengantin baru. Abu hanya tersenyum, lalu meminum tehnya perlahan. Ia berkata, lebih besar dari ranjangku semalam seperti teka-teki. Makin kau coba pahami, makin luas artinya. Ia tidak hanya tempat tidur, tapi tempat berpikir. Tempat dua kepala menaruh mimpi. Semua bingung. Jadi, kau tidak? Salah satu sahabat bertanya, ragu. Abu tertawa, aku tidak bilang kami tidur saja. Tapi yang kami lakukan lebih dari itu, kami membangun jembatan antara dua dunia. Duniaku dan dunianya. Sementara itu, di rumah, Zainab menulis di buku mahar mereka. Lebih besar dari, malam pertama kami bukan tentang memulai hidup baru, tapi membuka bab pertama dari kisah yang kami tulis berdua. Dan begitulah, Abu Nawas mengajarkan bahwa cinta bukan tentang awal yang indah, tapi tentang perjalanan panjang yang ditulis bersama. 3 bulan setelah menikah, Zainab mulai bertingkah aneh. Ia bicara sendiri di dapur, menari di atas meja makan, bahkan pernah menuduh seekor kucing sebagai mata-mata kerajaan. Abu hanya menatap dari kejauhan. Para tetangga mulai berbisik. Istri Abu Nawas gila, kata mereka. Tapi anehnya, Abu tidak tampak panik. Ia tetap memasak untuk Zainab, mengelus kepalanya setiap malam, dan bahkan mencuci baju yang dilempar istrinya ke sumur. Suatu sore, Zainab memanjat pohon mangga dan berkata, aku mau pindah rumah ke awan. Abu mendongak dan berkata, kalau begitu, izinkan aku menjadi angin yang menemanimu di sana. Zainab mendadak terdiam. Ia turun perlahan, lalu menangis. Maaf, aku hanya ingin tahu, apakah kau akan tetap mencintaiku jika aku kehilangan akalku? Abu duduk di bawah pohon dan menjawab tenang, Zainab, andai semua dunia menganggapmu gila, aku akan tetap waras dengan tetap mencintaimu. Zainab memeluknya erat. Dan kalau ternyata aku yang gila, setidaknya aku tidak sendirian. Zainab mulai terkenal di lingkungan istana karena kepandaiannya. Ia sering diundang memberi nasihat kepada para istri pejabat. Bahkan suatu hari, seorang pangeran muda dari kerajaan tetangga mengirim puisi padanya. Puisi itu manis, dibungkus dalam kain sutra, bertinta emas. Abu Nawas membacanya diam-diam. Ia tidak marah, tapi ia tidak bisa tidur malam itu. Besok paginya, ia menulis balasan dan mengirimkannya lewat merpati ke istana si pangeran. Isinya satu bait, lebih besar dari, sang pangeran menulis tentang bulan. Tapi ia lupa, bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Dan aku adalah matahari di hatinya. Beberapa hari kemudian, kabar beredar, pangeran itu sakit perut selama 2 minggu, entah karena puisi, atau karena malu. Zainab menemukan salinan puisi Abu dan tertawa. Kau cemburu ya? Abu menjawab, aku hanya ingin dunia tahu, bahwa hatimu bukan benda yang bisa digoda dengan tinta emas. Ia hanya bisa disentuh oleh matahari, dan itu aku. Suatu siang, Zainab memasak sup daging. Ia dengan bangga menyajikannya pada Abu. Namun saat mencicipi, Abu spontan berkata, asin. Zainab terkejut. Tidak, aku sudah mengukur takarannya. Mereka berdebat. Abu bilang terlalu asin, Zainab bilang pas. Tak ada yang mau mengalah. Diam-diam, Abu membawa semangkuk sup itu ke dapur istana. Ia minta juru masak istana mencicipi. Juru masak itu berkata, asinnya, seperti garam cinta yang berlebihan. Abu tertawa, tapi sebelum pulang, ia lupa menghilangkan stempel istana di mangkuk. Saat Zainab menemukan mangkuk itu malam harinya, ia langsung tahu.
Jadi kau bawa supku ke istana. Abu tertunduk. Aku hanya ingin pendapat netral. Zainab tertawa keras. Suamiku, bahkan untuk urusan garam pun kau perlu saksi kerajaan. Sejak itu, mereka punya satu aturan, jika makanan asin, Abu mencuci piring. Jika kurang asin, Zainab membuat teh. Dan jika keduanya sepakat, mereka makan di luar. Pada malam yang sepi dan tenang, Zainab melahirkan putra pertama mereka. Abu menatap anak itu lama sekali, seakan tak percaya sesuatu yang begitu kecil bisa membuat hatinya membengkak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia menggendong bayinya pelan, lalu berbisik, "Namamu Hasan, karena kau adalah kebaikan yang turun dari langit." Sultan datang menjenguk dan bertanya, "Apa rasanya jadi ayah, wahai Abu?" Abu menjawab sambil tersenyum letih, seperti menciptakan puisi paling indah, lalu menyadari bahwa aku bukan penulisnya. Zainab menangis haru. Ia menulis di buku mahar mereka. Lebih besar dari, hari ini, pena Abu berhenti sejenak. Karena satu kalimat baru telah lahir, bernama Hasan. Sejak hari itu, Abu mulai mengurangi waktu di istana. Ia lebih sering di rumah, mengganti popok sambil berpantun, dan mengguncang buayan sambil merangkai teka-teki. Dan ketika ditanya oleh rakyat, "Apa yang kau ajarkan pada anakmu?" Abu menjawab, "Aku akan mengajarinya mencintai ibunya. Karena dari sanalah semua kebaikan dunia bermula." Hari itu, Zainab bangun lebih awal dari biasanya. Ia memasak makanan kesukaan Abu, menggantung lampion buatan tangan di dapur, dan mengenakan pakaian yang ia pakai saat akad nikah mereka dulu. Tapi hingga siang, Abu belum memberi ucapan apa-apa. Ia sibuk membaca di halaman, lalu pergi ke pasar tanpa pamit. Zainab kecewa. Menjelang sore, ia mulai menangis pelan. Namun saat maghrib tiba, terdengar suara musik dari luar. Ia mengintip dari jendela, ada rombongan badut, penyair, dan penjual mainan berbaris menuju rumah. Abu Nawas di tengah-tengah mereka, membawa gulungan besar dari kain putih. Di atasnya tertulis, "Lebih besar dari, maaf aku lupa. Tapi hari ini ulang tahun pernikahan kedua kita, versi ulang dari hari kita jatuh cinta." Zainab tertawa sambil menangis. "Kenapa kedua?" "Karena cinta layak dirayakan berkali-kali," jawab Abu. "Bukan hanya tanggal, tapi setiap kali aku jatuh cinta padamu lagi." Dan malam itu, mereka berdansa di bawah lampion buatan Zainab. Sementara para badut dan penyair menyanyikan ulang bait-bait cinta yang dulu pernah mereka ucapkan di pelaminan. Suatu hari, Sultan Harun al-Rasyid mengadakan sayembara untuk merayakan ulang tahun pernikahannya. Temanya unik, tunjukkan cinta terdalam pada pasanganmu. Hadiah utamanya adalah sebidang tanah dan gelar kehormatan bagi pemenang. Berbondong-bondong para suami hadir. Ada yang menyanyi di depan umum, ada yang membuat patung istri dari marmer putih, ada pula yang menari sambil membacakan syair. Ketika giliran Abu Nawas, ia justru datang tanpa membawa apapun. Tidak ada alat musik, tidak ada hadiah, tidak ada hiasan. Ia hanya datang menggandeng tangan Zainab. Sultan penasaran, "Apa yang akan kau tampilkan, Abu?" Abu menjawab dengan tenang, "Cintaku tidak bisa dipentaskan, tapi bisa kau lihat." Lalu ia menatap Zainab dan berkata pelan, hanya dengan satu kalimat. "Lebih besar dari, tak ada yang bisa menghibur hati yang sudah penuh, kecuali dia yang membuatnya penuh." Zainab tersenyum, matanya berkaca-kaca. Semua hadirin terdiam. Tak ada yang bersorak, tapi juga tak ada yang mengeluh. Karena semua tahu, itulah cinta sejati, yang tak perlu banyak kata, cukup satu kejujuran yang dalam. Sultan berdiri dan bertepuk tangan. "Hadiah ini tak sebanding dengan cinta kalian, tapi biarlah kerajaan belajar dari Abu dan Zainab." Dan sejak itu, kisah cinta mereka jadi rujukan di seluruh Baghdad. Abu Nawas adalah pria yang romantis dalam caranya sendiri. Ia biasa menulis surat cinta untuk Zainab setiap minggu, lalu menyembunyikannya di tempat tak terduga, di bawah bantal, dalam kendi air, bahkan di sela-sela gulungan tikar. Suatu hari, saat tergesa-gesa menyiapkan laporan korupsi menteri yang akan diserahkan ke Sultan, ia tak sengaja tertukar dengan surat cintanya. Sultan membacanya, "Lebih besar dari, wahai cahaya di antara jendela-jendela hatiku. Jika engkau adalah puisi, maka aku ingin dibaca seumur hidup. Jika engkau adalah dosa, biarlah aku tak bertaubat." Sultan terdiam. Para menteri di ruang sidang menahan tawa. "Abu," kata Sultan,
apakah laporan korupsi ini hanya berisi rayuan? Abu membaca ulang surat itu dan menepuk dahinya. Ampun, Baginda, surat itu untuk seorang wanita yang lebih menggetarkan daripada segala kejahatan di negeri ini, istriku. Seluruh ruangan tertawa. Di rumah, Zainab membaca laporan korupsi yang tertukar. Ia terkejut membaca nama-nama menteri dan jumlah uang yang dicuri. Ia menulis pesan pendek untuk Abu. Lebih besar dari, cinta kita memang kuat. Tapi kalau aku hilang semangat, bacakan laporan ini. Aku akan marah, dan semangat kembali. Dan sejak itu, Abu menyimpan surat cinta dalam sampul merah, dan laporan korupsi dalam sampul hitam. Karena cinta dan keadilan, tak boleh salah alamat. Zainab kehilangan sebelah sepatunya di pasar. Itu sepatu kesayangan yang sudah usang, tapi punya kenangan masa kecil. Ia sangat sedih, dan Abu Nawas tahu ia harus melakukan sesuatu. Esoknya, Abu datang membawa sepasang sepatu baru, tapi aneh bentuknya. Yang satu lebih tinggi, yang lain terlalu datar. Warnanya pun berbeda. Zainab terkejut. Apa ini? Aku tidak bisa memakainya. Abu menjawab sambil duduk, aku tahu. Tapi aku ingin kau ingat, dunia tak selalu berjalan seimbang, tapi kakimu tetap bisa melangkah. Zainab masih bingung. Abu lalu berkata pelan, lebih besar dari, aku membeli sepatu yang tidak cocok. Supaya kau selalu ingat langkahmu sendiri. Karena aku mencintaimu bukan karena kau pas di dunia. Tapi karena kau berani tetap melangkah meski dunia tak pas padamu. Zainab menangis, lalu memeluk suaminya erat-erat. Dan anehnya, sejak hari itu, sepatu itu disimpan di ruang utama rumah mereka, bukan untuk dipakai, tapi untuk dikenang, bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna, tapi bisa mengajarkan langkah yang lebih kuat. Suatu hari, Zainab merasa jenuh. Ia merasa lelah jadi istri tokoh terkenal, hidup dalam sorotan, dan selalu menyesuaikan diri. Ia memutuskan pergi sejenak ke kampung halamannya, tanpa memberi banyak penjelasan. Abu tidak mencegah. Ia hanya mengantar sampai gerbang desa, mencium keningnya, dan berkata, pulanglah saat rindumu lebih besar dari lelahmu. Selama seminggu, Abu terlihat murung. Ia tidak membuat lelucon, tidak menulis puisi, bahkan tidak menjawab tantangan teka-teki anak-anak di pasar. Ketika ditanya, apa kau sedih? Ia menjawab, bukan karena ia pergi, tapi karena aku baru sadar betapa sunyinya rumah ini tanpa suara sendalnya. Malam ketujuh, terdengar suara pintu diketuk. Zainab berdiri di sana, matanya sembab, tangannya membawa sekeranjang bunga dari kampung. Aku pikir aku butuh menyepi. Tapi ternyata, aku hanya butuh didengar. Abu tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu dan memeluknya. Di dalam rumah, Abu telah menulis sesuatu di dinding. Lebih besar dari, aku bisa hidup tanpa raja, tanpa rumah, tanpa harta. Tapi tidak tanpa dia yang membuat hidupku jadi puisi. Beberapa tahun berlalu, Abu mulai sakit-sakitan. Ia jarang keluar rumah. Suatu malam, saat hujan turun pelan-pelan, ia memanggil Zainab ke ranjangnya. Zainab, katanya lirih, jika aku pergi duluan, jangan tangisi aku. Zainab menunduk. Lalu apa yang harus kulakukan? Tangisi jika suatu hari kau melupakan cinta kita. Karena jika itu terjadi, berarti aku benar-benar mati. Zainab menangis. Kalau begitu, aku akan menangis seumur hidup, karena aku tak akan pernah melupakanmu. Abu tersenyum. Ia lalu memberikan buku kecil, buku mahar mereka yang dulu. Sekarang sudah lusuh, penuh tulisan, gambar, air mata, dan tawa. Teruskan menulis di sini, walau aku tak di sampingmu. Beberapa hari kemudian, Abu meninggal dunia. Zainab menuliskan halaman terakhir, lebih besar dari, aku menikah dengan pria paling cerdik di Baghdad. Tapi lebih dari itu, aku menikah dengan jiwa yang tahu cara mencintai tanpa suara, menyentuh tanpa tangan, dan hadir tanpa harus ada. Dan buku itu pun disimpan di dalam kotak kayu kecil, bersama sepatu yang tidak cocok, surat cinta yang pernah tertukar, dan satu syair yang ditulis dengan tinta paling jujur, air mata.